Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa semuanya. Bertemu kembali dengan saya, aku yakin, pada video analisa dan desain database, khususnya rental kendaraan. Nah, kita akan melanjutkan video-video sebelumnya tentang analisa dan desain database. Sebelumnya kita sudah menuntaskan pembuatan analisa dan desain database untuk data master. Nah, sekarang kita akan lanjutkan untuk data transaksi. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwasanya untuk data transaksi kita mendapatkan 4 buah data, yaitu data penyewaan, kemudian data pengembalian, kemudian data keuangan dan setting ya untuk transaksi. Nanti kita akan mencoba menganalisa kemudian mendesain tabel dari data transaksi. Oke, kita lanjut pada step yang ketiga. Ini. Oke. Data transaksi. Ya. Kemudian kita lihat untuk prefixnya kita buat menjadi TB ya, underscore untuk data transaksi. Oke, selanjutnya kita buat dulu menjadi 5 tabel. Ya, seperti itu supaya memudahkan kita dalam menganalisa. Ini analisa, kemudian ini desain. Ya, sudah. Oke, kemudian ini atribut, ini tercopy juga. Ya, seperti itu. Oke, biasa saya menggunakan Arial. Oke, kita akan mulai dengan penyewaan, ya. Penyewaan. Maka nama tabelnya adalah TB sewa ya. Kita buat namanya sewa biar lebih singkat. Oke. Nah, yang pasti setiap tabel kita tentukan terlebih dahulu primary key-nya. Ya, kita langsung saja di sini. Kita buat primary key-nya adalah sewa ID. Ya, seperti biasa, integer 11 auto increment ya. Kemudian biasanya kita nanti ada invoice transaksi, maka kita buat sewa underscore invoice ya untuk nomor, untuk kode invoice. Kita buat varchar, kemudian kita buat 10 digit saja. Nanti sewa invoice ini akan berisi nomor invoice ya, atau
nomor faktur atau nomor struk ya. Jadi kita berikan satu atribut namanya invoice. Oke. Seperti biasa, di sini kita buat terlebih dahulu. Kemudian ya, seperti itu. Nah, kalau di data master kita akan membuat aktif, maka di sini kita buat sewa void. Apa itu void? Artinya ketika transaksi penyewaan itu batal ya, atau batal tidak jadi, maka void-nya kita buat iya. Default-nya adalah T ya, tidak. Ini kita buat tipe datanya adalah enum, kemudian sewa void iya, kemudian tidak, seperti itu ya. Oke. Nah, default-nya adalah tidak ya. Artinya kalau sewa void-nya sama dengan ya, otomatis penyewaan itu batal. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah di sini kita akan buat siapa penyewanya ya. Berarti kita relasikan nanti dengan tabel customer. Berarti customer ID ya, integer 11. Biasanya di data transaksi ini, di tabel penyewaan, tabel pengembalian, itu akan banyak, tabel itu akan banyak relasi dengan tabel-tabel master. Oke. Oke, selanjutnya adalah kemudian siapa penyewanya, kemudian tanggal berapa dia menyewa, ya, sewa, tanggal. Kemudian kendaraan apa yang dia sewa, maka kendaraan ID, ya. Ini date, kemudian ini integer 11. Sudah, customernya sudah, tanggal berapa, kemudian kendaraannya apa, berapa lama dia menyewa, berarti sewa lama. Ini kita buat saja integer 1 ya. Jadi karena nanti kenapa integer 1? Karena nanti bisa dia menyewa 3 hari atau 5 hari, maka nanti ini akan dikalikan dengan berapa biaya penyewaannya per hari, gitu ya. Nah, kemudian di sini kita akan buat berapa sewa lamanya sudah, kemudian berapa sewa nominalnya, ya. Artinya berapa nominal sewa kendaraan itu per hari. Nah, ini nilai ini nanti akan kita ambil di data ini, di sini, ya. Di settingan keuangan ini, setting ini, ya. Tapi nanti akan kita buat. Oke, ini biasanya kalau untuk nominal, uang dan segala macam kita buatnya double, ya. Double 14 digit, kemudian 0 digit di belakang, koma, ya, seperti itu. Kemudian sudah, kemudian berapa sewa total, ya, juga double. Jadi dia akan menyimpan nilai perkalian antara lama dengan nominal. Sebenarnya ini bisa saja nggak dibuat, tapi untuk kasus ini saya buat saja supaya nanti dia menyimpan berapa lama dan berapa nominalnya, ya. Lama ke nominal nanti simpan di total ini. Oke, sudah. Selanjutnya oke, ini kita tambahkan lagi, ya. Kemudian sewa siapa petugas yang atau karyawan yang menyewakan mobil tersebut, ya. Jadi kita buat di sini sewa petugas. Oke, ini varchar 100. Jadi nanti karyawan yang menyewakan mobil itu kepada customer
maka nanti nama karyawan itu kan diambil dari data karyawan atau data pegawai, kemudian disimpan di sini. Ya. Oke. Kemudian di sini, oke, kemudian petugasnya sudah, kemudian, nah nanti di sini, oh ya, ini tanggal penyewaannya sudah, kemudian, oke, tanggal pengembalian, ya, petugasnya pun sudah, harganya sudah, peminjamnya sudah ada, ya, kemudian pengembalian, ya. Sewa kembali tanggal, ya. Jadi kita menyewa, kita mau menyimpan ketika dia minjam tanggal 15, maka kita input juga tanggal berapa seharusnya mobil itu kembali, ya. Kadangkala realisasinya mobil itu kembali bisa jadi lebih lambat. Nah, ini kita buat sewa kembali tanggal, ya, ini kita ganti aja di atas sewa kembali, oh maaf, karena nanti kita pengembalian kita buat satu tabel, maka ini nggak perlu kita buat di sini, ya. Ini kita hapus saja, ini kita hapus. Nah, ini sewa kembali tanggal, ini akan menyimpan data rencana, ya, bukan realisasi ya, tapi rencana kapan mobil itu akan dikembalikan, ya. Kita simpan di sini date. Sudah, kemudian apa lagi? Ini sudah. Nanti sewa invoice ini datanya akan otomatis terisi, ya. Kita akan buat formatnya, kita buat nanti kodenya di program, misalnya SW001, ya, dia otomatis ketika nanti ada penyewa kedua SW002, ya, akan disimpan di sini. Sudah? Ya, sementara sudah cukup, ya. Ini void kalau misalnya seandainya batal. Oke, ini kita hapus sebentar dulu. Nah, oke, kita simpan. Nah, ini seperti biasa ya, di sini timestamp sama, ya, integer sudah, date sudah, oke. Nah, begitulah kira-kira bentuk tabel dari penyewaan, ya. Di sini kelihatan nomor invoice penyewaan, peminjamnya siapa, berrelasi dengan tabel customer, tanggal berapa dia pinjam, kendaraan apa yang dia pinjam, kemudian lama berapa hari dia pinjam, nominalnya berapa, totalnya berapa, lama kali nominal, kemudian petugas yang meminjamkan siapa, dan kapan rencana pengembaliannya, ya. Nah, ini kalau misalnya batal, kita tinggal ganti batalnya menjadi Y. Oke, selanjutnya kita akan coba membuat tabel pengembalian, ya. Nah, kita buat nama tabelnya, saya merge dulu, TB kembali. Oke, nah, TB kembali ini saya coba buat, ya, seperti itu, ya. Saya buat letak kiri dulu. Oke. Maka seperti biasa ada kembali ID, kemudian ini seperti biasa, ini saya kopikan dulu, ya. Kembali ID, maka kita ambil ini karena pengembalian akan berrelasi dengan penyewaan, kita ambil primary key-nya ini, ya. Kita ambil di sini sewa ID, ya. Kemudian sudah, kembali ID-nya sudah, sewa ID-nya sudah, berarti kembali tanggal, ya. Nah, ini baru nanti untuk tanggal realisasi pengembaliannya. Kalau ini perencanaan saja, misalnya dikembalikan tanggal 15, ternyata dikembalikan pada tanggal 16, maka akan ada selisih sehari, ya. Oke, kemudian kembali ini sudah, kemudian ininya sudah.
Nah, nanti ini akan kita relasikan. Ketika kita realisasikan, kita nanti bisa mengambil data ini dari relasi tersebut, ya. Oke, so ID sudah, kembali tanggalnya sudah. Nah, siapa petugas kembalinya, ya? Kembali petugas, ya. Nah, ini sama dengan yang ini, ya. Oke, siapa petugasnya? Kemudian ini sama, kita buat varchar 100, kemudian ini date, kemudian ini integer 11 sama, ya. Kemudian ini integer 11 auto increment. Oke. Ini sudah, kembali tanggalnya sudah, kembali petugasnya sudah. Apalagi kira-kira untuk pengembalian? Oh iya, satu lagi kita lupa. Nah, ini kita tambahkan. Jadi lamanya berapa? Nominal, total, ya DP-nya. Ya, berarti berapa sewa seandainya dia mengasih uang muka, ya. Ini 14,0. Oke, DP sudah. Nanti akan kelihatan sisanya berapa. Nah, ini kita lihat di sini kembali bayar. Jadi seandainya masih ada sisa, total dikurang DP, ya masih ada sisa, maka nanti disimpan di sini. Oke, jika misalnya tidak ada, berarti otomatis ini akan menjadi 0, ya. Oke, double 14,0. Oke, ini kita hapus saja. Nah, kira-kira seperti itulah bentuk desain dari tabel pengembalian, ya. Kita buat dengan nama tabel kembali. Oke, ini merupakan primary key, ini merupakan foreign key, ya. Ini merupakan foreign key, ini juga foreign key. Oke, nah ini juga foreign key. Ini primary key. Ingat ya, setiap tabel mempunyai primary key. Oke. Nah, di sini tidak ada kembali void. Ya, mungkin bisa kita tambahkan juga di sini kembali void seandainya ternyata petugas salah input, ternyata mobil itu belum kembali, ya. Kita bisa voidkan. Oke, ini kita voidkan dulu. Kita tambahkan. Saja. Ya, seandainya mobil sudah dipinjam tetapi mobilnya belum kembali, petugasnya salah input, sudah langsung diinputkan pengembalian. Nanti bisa di void untuk pengembalian. Ya. Ketika kembalinya void, maka sewanya masih berjalan. Oke. Kembali. Oke. Ya, ini sepertinya tidak kita butuhkan untuk keuangan. Nanti laporan keuangan kita ambil dari penyewaan pengembalian. Nah, kita setting lagi, ya. Ini berarti TB setting, ya. Nah, kenapa TB setting ini perlu? Karena bisa jadi setting ini akan berpengaruh pada nilai sewa setiap mobil, ya. Kita simpan di sini. Dan bisa jadi nanti ketika nilai sewa itu akan berubah-ubah, ya, tergantung keadaan. Maka kita merubahnya di sini, ya, di setting ini. Oke. Kita akan buat satu lagi, ya. Kita akan buat satu lagi. Ya, coba kita lihat user sudah. Oke. Coba setting, ya, di sini. Oke. Sebenarnya kita tidak pas, ya, menggunakan setting. Kita buat saja harga, ya. Kita buat saja harga. Oke, sudah. Ini kita buat harga, TB harga, ya, TB harga. Oke, di TB harga
Maka seperti biasa harga, ID, kemudian seperti ini, ya ini tetap sama. Harga void, seandainya harga itu kita batalkan. Oke. Nah, harga ini akan berelasi dengan kendaraan, ya, akan berelasi dengan kendaraan. Apakah berelasi dengan ID kendaraan atau merek kendaraan? Nah, pada kasus ini kita akan merelasikannya dengan ID kendaraan, ya. Misalnya kendaraan ID, ya, kemudian berapa penyewaannya, harga sewanya berapa per hari, ya. Jadi misalnya mobil Avanza, ya, mobil Avanza berapa ID-nya, berapa harga sewanya, ya. Ini double 14,0. Oke. Seperti itu. Nah, kemudian kapan kita inputkan harga itu, ya. Jadi kelihatan. Harga tanggal ini menyimpan kapan harga terbaru itu berlaku dan tanggal berapa dia di input, ya, di sini. Kemudian ini date. Oke. Ini saya tekan di bawah. Ya, saya hanya merapikan. Oke, seperti itu. Nah, jadi misalnya kendaraan Avanza, ID-nya 3, ya, harga sewanya 300.000 misalnya, ya. Nah, maka nanti ketika orang menyewa dengan kendaraan Avanza dengan ID Avanza, maka otomatis nanti nominalnya akan dia kopikan ke sini. Harganya 300.000, ya. Jadi kita tidak akan input harga di sini, inputnya datanya akan otomatis kita ambil dari harga sewa kendaraan tersebut, ya, di tabel harga. Oke, sudah, saya cukup. Oke, sudah ada ini berapa harga sewanya per kendaraan. Oke, ini selesai. Ya. Nah, inilah kira-kira gambaran dari data transaksi, ya, data transaksi, dan kita akhirnya mempunyai ya. Jadi harga dulu baru penyewaan pengembalian. Nah, kita mempunyai 3 tabel di transaksi. Nah, tabel prefixnya kita kasih TB. Jadi kalau TB underscore itu sudah pasti tabel untuk transaksi. Kemudian kalau TA underscore ini sudah pasti data master. Nah, untuk laporan ini kita tidak mempunyai tabel, ya, karena laporan penyewaan ini diambil dari data penyewaan ini, ya, dari 2 ini. Laporan keuangan pun juga dari 2 ini, ya. Biasanya kemudian satu lagi di sini cetak invoice, ya. Nanti juga akan ada invoice. Jadi ketika mereka nanti mau minjam mobil, maka nanti kita berikan invoice-nya. Berapa lama dia pinjam, tanggal berapa dia pinjam, tanggal berapa harus kembalikan, berapa nominal total yang harus dia bayar, ya. Kita cetak nanti invoice-nya. Ya, seperti itu. Oke, sepertinya cukup untuk desain database rental. Jika nanti ada hal-hal yang tidak dipahami atau masih kurang dipahami, silakan nanti rekan-rekan komentar di bawah. Hal-hal yang akan ditanyakan saya akan coba bantu semaksimal mungkin. Dan juga jangan lupa subscribe, kemudian tekan tombol lonceng, karena kami akan terus update tentang ilmu database ataupun aplikasi web. Dan jangan lupa like dan share kepada teman-temannya yang membutuhkan. Terima kasih.
Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.